Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini tanggal 17 September 2023. Ini jadwal rutin tiap bulan, yaitu untuk jadwal pelatihan peternakan modern. Ini biasa lokasi untuk parkir peserta. Ini peserta dari Magelang, dari Madiun, Pemalang. Ini semua peserta jauh-jauh semua. Dari Klaten, dari Weleri. Nah, ini untuk lokasi penyampaian materi. Ini baru penyampaian materi di peternakan. Ini untuk bahan prakteknya, nanti kita praktek pembuatan pakan. Benar tadi sampai Mas Dimas, beberapa sudah dipahami ya. Intinya ketika kita ini mau ada beli obat-obatannya juga. Yang penting sehat dhisik. Kenapa? Banyak kasus orang beli di pasar, ping pasar sehat, api. Tapi sampai bawa rumah, sakit, akhirnya keluar ketemu dengan jalan, nanti ke utara sedikit atau ke kiri ada musola di sana. Ini istirahat siang untuk materi peternakan sudah selesai. Ini pada break makan siang. Ini sholat siang setengah jam, nanti langsung materi pertanian, terus praktek. Ini setelah break makan siang, setelah sholat kita lanjut untuk materi pertanian. Untuk materi pertanian cuma setengah jam saja. Setelah itu kita detail untuk praktek pembuatan pakan. Alhamdulillah ya, kita untuk pembuatan pakan konsentrat, komplit feed, terus nanti fermentasi serat, terus cara menjaga kesehatan domba nanti seperti apa kita praktekkan semua. Ini sebagai pelatihan dasar untuk ilmu kelanjutannya nanti setelah cara mengaplikasikannya sendiri seperti itu. Ibarat belajar sambil melakukan. Nah, ini dikasih bonus materi pertanian. Jam setengah 3 selesai, nanti terus praktek. Mungkin praktek itu 1,5 jam sampai 3-4 menit. Setelah itu nanti selesai acara pulang. Betul ya? Biar nggak kemalaman sampai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertanian yang kita bawa produknya adalah SOT ya, sama PVOC ya. SOT sama PVOC. SOT dari PVOC ini adalah memandulkan biji. Dia menutup semua pori biji, akhirnya dia tidak tumbuh. Untuk aplikasi tapi di sekarang itu baru ya. Iya. Sama baru. Iya. 2 kali atau berapa kali lagi? Biasanya 2 kali cukup karena nanti setelah padi itu di umur di atas 25 hari ini daun mulai sudah nutup. Nah kalau sudah nutup ini rumput sudah nggak begitu bagus. Bila tumbuh paling Materi untuk praktek. Dan masih semua yang Klaten, Magelang, untuk anak kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi sudah disampaikan sama Pak Basari yang peternakan, kira-kira sudah paham belum Pak? Mungkin yang sudah aplikasi mungkin paham,
kita evaluasi mungkin ada kekurangan, mungkin di pakan juga belum begitu paham. Nah, kita praktekkan sekarang. Mungkin belum paham yang mana karbohidrat, mana serat, terus yang mana protein. Nah, kita untuk pembuatan pakan yang jual timbang ya Pak ya. Ini pakannya fermentasi ya Pak, yang di kandang Klaten mungkin mainnya cuma dicaruk ya siap saji ya. Makanya dombanya makannya kurang lahap ya. Nah, kita praktekkan untuk pembuatan pakan konsentrat yang jual timbang, yang lebih susah yang jual timbang daripada pakan breeding sama jogrok. Nah, ini yang komposisinya kita kenalkan yaitu dari protein. Kita pakai ampas bir, itu limbah gandum. Nah, itu mamel. Terus dari protein juga kita pakai kopra. Ini kopra. Bungkel kopra. Terus dari protein kita juga pakai CGF, itu limbah dari pabrik Ion. Ini Pak barangnya. Itu baunya wangi. Terus pakai kedelai. Nah, ini kedelai juga masuk protein, PK-nya lebih 40%, PK-nya tinggi. Nah, ini yang kita gunakan proteinnya pakai ampas bir, bungkel kopra, CGF, terus kedelai. Terus pakai karbohidrat yaitu jagung giling yang sudah digiling lembut. Karena untuk pakan domba jangan jagungnya seperti pakan ayam, nanti tidak kecerna, keluarnya masih utuh jagung. Terus pakai lagi yaitu karbohidrat masuk polar. Ini polar. Ya. Terus masuk lagi karbohidrat yaitu gaplek, bukan onggok, tapi gaplek setelah luhung itu yang masih asli. Kalau onggok itu sudah diambil gizinya, sudah diambil sarinya, jadi gizinya kurang bagus. Nah, kita Bekatul tetap mengikuti itu masuknya karbohidrat karena Bekatul sifatnya sebagai pelengkap mikroba SOC. Ya, sudah paham sampai sini? Ada yang tanyakan belum? Ya, terus pencampurannya kita campur pakai serat yang PK-nya tinggi yaitu kangkung. Protein dasarnya itu hampir 16%. Terus kulit kopi itu juga masuk serat. Ini PK-nya 8%. Ya, dan tanyakan ini yang jual timbang ya, beda dengan yang jual jogrok sama yang breeding. Nanti kita praktekkan juga. Nah, sebelum kita campur bahannya, kita hidupkan dulu yaitu SOC. Sebelum kita gelar bahannya, SOC dihidupkan dulu. Karena itu kita dulu, kita hidupkan pakai gradasi. Untuk satu liter 10 butir. Itu sih kira-kira 2 sendok.
kintal. Ya, Kita mau buat berapa ton nanti kita kalikan. kita kalikan. Terus pakai seratnya kulit kopi. Setelah itu kita masuk protein yaitu ampas bir. Mungkin Mas Sony sudah lebih paham. Nah, kita kasih garam karena ini mamer biar meresap. Untuk per 1 kintal 1 kilo garam yang beriodium. Terus masuk protein lagi yaitu bungkil kopra. Terus dikasih mineral untuk per 1 kintal 1 kilo mineralnya sebagai penguat tulang. Bila dombanya gemuk tidak dikasih mineral nanti terjadi kelumpuhan. Dan masuk lagi yaitu protein CGF. Dan masuk lagi yaitu protein kedelai, kedelai yang sudah dicopot, digiling lembut seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke karbohidrat, kita pakai jagung giling. Karena kita membuat bobot domba harus mencapai protein kasar dan TDN. Terus masuk lagi yaitu gaplek, bukan onggok. Nilai gizinya bagus di gaplek, PK-nya juga bagus di gaplek. Terus masuk pola ditaruh di bawahnya berkantul. Nah, berkantul paling atas itu disisakan untuk pencampuran 2 kali. Nah, ini air tadi sama yang molase sama SOC kita campurkan. Biasanya pakai spray. Ini kalau pegang seperti ini, kering sekali tidak, basah sekali tidak, nanti masih dimasukkan tong, kedap udara, biar paham untuk pegangnya biar paham. Kalau dipegang sini benar, tapi kalau dibuka megang. Nah, ini seperti ini. Di mana? Hujan ya? Nah, kalau seperti tadi itu jatuhnya mahal. Kalau kita untuk membuat pakan itu murah, tapi proteinnya seperti ini kita tambahin serat. Misalnya jagung
kulit kopi, terus pongkol singkong. Itu ditambahi untuk per item 1 kintal 1 kintal. Jadi jatuhnya pakan seperti ini sudah bagus, jatuhnya Rp3.150. Nah, untuk pemberian domba itu sekitar setengah kilo per hari yang konsentrat ini. Nah, nanti lainnya serat. Kita praktekkan nanti pembuatan pakan serat. Ada ditanyakan Pak? Gimana Pak? Itu masih bingung di penambahan seratnya dulu. Iya, penambahannya nanti dikasih jangan jagung itu Pak. Bisa. Untuk menekan harganya. Ya, 1 kintal, ditambah lagi kulit kopi 1 kintal, ditambah pongkol atau kulit kumum 1 kintal. Jadi apa itu harganya Rp3.150 per kilo. Nah, pemberian nanti ini setengah kilo atau 0,6 Pak. Nah, nanti 3.150 dibagi 2, ketemunya berapa? Nah, nanti ditambah serat pengenyang. Gitu. Jadi jatuhnya untuk peternak tidak habis 3.000-4.000-an, paling 3.500. Ini yang jual timbang ya Pak, yang tadi. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada, sudah jelas. Nah, kita praktek untuk pembuatan pakan jogrok atau untuk breeding. Iya, Pak. Boleh. Tidak usah. Lalu mahal. Dan yang tadi praktek pembuatan pakan yang jual timbang. Ini yang jual jogrok sama breeding. Nah, kita menekan biaya yang lebih murah. Kalau jogrok itu jogroknya besar, tapi kalau ditimbang nggak bobot. Karena nutrisinya cukup ada protein, karbohidrat, dan serat. Namanya complete feed. Foto tambah ada udah. Ya. Ini pembuatan pakan untuk jogrok biar pakannya murah, jogroknya besar, tapi kalau ditimbang nggak bobot. Yang tadi untuk jual timbang, walaupun dombanya kecil, tapi timbangannya berat. Yang tadi pakan seperti tadi. Jual jogrok, jual body. Iya, untuk breeding. Nah, untuk pembuatan pakan jual jogrok atau timbang namanya complete feed, bukan konsentrat. Yaitu yang dinamakan complete feed, yaitu terpenuhi antara protein, karbohidrat, dan serat. Itu namanya complete feed. Nah, yang kita pakai yaitu dari seratnya kita pakai kulit kopi, itu yang murah. Karena breeding investasi jangka panjang, jadi tidak perlu terlalu mahal untuk pakannya. Terus janggel jagung atau pongkol jagung yang sering petani dibakar, kita manfaatkan untuk serat. Nah, itu masuk serat. Terus protein kita pakai ampas bir. Nah, di dalam karbohidrat kita pilih jagung atau kedelai. Karena fungsinya untuk breeding, untuk mencerna air susu. Kita pakai salah satunya, kita pakai jagung. Terus dikasih mineral, garam. Garamnya bukan garam yodium berarti. Itu yodium Pak. Yang kiri itu yodium. Tapi yang murah, Pak. Yang murah. Itu kan ada tulisannya juga tuh. Dan kita kasih yaitu bekatul. Nah, ini sebenarnya untuk pas pakan breeding itu per kilo jatuhnya 2.000 Pak. Nah, untuk di breeding, untuk molase itu pengurangan. Misalnya 1 kintal itu kasih molasenya setengah gelas. Karena sifat molase di breeding itu panas Pak. Terjadi banyak keguguran kalau kebanyakan molase. Nah, seperti itu pencampurannya. Nah, belah lagi, kita kasih bekatul. Apa? Ini wis tak siap makan pokoknya.
Karena ngaduk ini ya. Iya. Itu cepat. Bejone gak dulu. Nah, seperti ini. Cukup terpenuhi yaitu protein, karbohidrat dan serat, namanya complete fit. Yang tadi yang pertama kita praktekkan namanya konsentrat yang dua timbang. Ada yang tanyakan sampai sini Pak. Tadi yang komplit fit itu kan bahan-bahannya kayaknya Beda, banyak beda. Saya tidak. Ya nanti tinggal Pak, sebagai protein, misalnya ampas tahu 25 kilo. Terus karbohidrat 35 kilo dibagi 3 item. Ada begatul, ada jagung, ada gaplek, itu bisa dibagi. Yang 40 kilo nanti dikasih kulit kopi, jandul jagung, semua masuk Pak. Ya nanti kalau kurang jelas bisa di Biasanya makanan yang kita campur ditambah dengan apa itu? serat. Serat itu berapa harganya? Kalau untuk fattening jatuhnya 3.500 Pak, kalau saya hitungnya. Perbandingan Oh, untuk komposisi yang dicampur protein, ini. karbohidrat dan serat. Untuk proteinnya 40%, karbohidrat 40%, seratnya 20% Pak. Yang fattening itu Pak, sorry, itu di depan itu pembicara. ada tanyakan lagi Pak. Ada sana. Untuk fattening Pak. Tapi yang Nggak yang apa-apa, yang nggak apa-apa. barusan ini yang complete fit Pak. Patut juga. Nah, maksud kami gini Bu, untuk ini kan mahal ini dalam arti kan Iya. makanan lembut semua ya. Iya. Supaya kenyang. Supaya dalam- kenyang. Kenyang dalam arti menekan masuk biaya kita murah. orang Jawa lah, orang Iya. Jawa kalau nggak makan Nah. nasi katanya kan Iya. belum makan baru vitamin udah Iya, komplit. iya. Nah itu untuk campuran kasarnya itu apa? Nah, tadi yang 40%. sudah jelaskan untuk menekan biaya makan. Tadi kan kalau jatuhnya itu 4.000 lebih, Pak. Hmm. Kita menekan harga. Kita menekan harga di komposisi pakan biar jatuhnya 3.000, kita tambahin serat. Nah, ada jandul jagung yang tadi dikirim lembut seperti ini. Terus ada pongkol singkong itu kan murah. Terus ditambahin kulit kopi, Pak. Nanti harganya lebih murah. Maksud kami perbandingannya tadi. Tambahannya itu tadi berapa persen? 3% dari semua komposisi per 1 kintal. Pongkol jagungnya. Iya, pongkol jagung 1 kintal. Terus dari pongkol singkong itu 1 kintal, tambah kulit kopi 1 kintal. Kehujanan. Nah ini maksud ini kan Iya, Nah kehujanan. ini kita praktekkan lagi Pak, nanti kita praktekkan lagi. Belum nyampe. Nah itu Pak, nanti kalau belum praktek masih bingung. Nah itu kan nggak kenyang ya Pak. Nah itu nggak kenyang. Ini ada tambahan serat pengenyang. Nah itu susah di situ Bu, nggak tahu iya, muncul. belum. Nah kita praktekkan. Kita serat pengenyang Pak, biar biaya menekan tidak terlalu tinggi. Serat pengenyang kita pakai kangkung itu per 1 kintal paling dikasih 30 kilo. Ini penggumukan ya Pak, yang fattening beda dengan bleeding yang jogrok tadi. Ini nanti. Nah ini biar kos pakan tidak terlalu membengkak. Kalau dulu saya pakainya kangkung semua Pak, tapi pas panen tidak menutup. Makanya kita campur-campur biar ketemunya murah. Kulit kopi. Kulit kopi itu seratnya, terus jandul jagung. Serap juga. Ini serat juga. Serat pengenyang Pak. Kalau tadi yang konsentratnya itu penambahan di bobot. Nah ini pengenyangnya seperti ini. Tidak Ya. pakai protein. Nggak pakai protein, juga nggak pakai karbohidrat, cukup serat pengenyang. Nah, yang gitu. Setelah dikasih konsentrat nanti ditambahi serat itu Pak. Jadi ketemunya murah. Tidak pakai mineral, tidak pakai garam, cukup air SOC sama molase. Nah ini yang misalnya pemberian pakan Pak, pemberian pakan pagi dikasih konsentrat jam 7. Nanti jam 8 kan sudah habis Pak, itu kan belum kenyang. Kita susuri serat ini, jadi dombanya kenyang. Nanti jam 9, 10, 11 itu masih tidur domba itu. Untuk pemberian jam pakan itu jangan dirubah-rubah. Karena dengan dirubah-rubah nanti adaptasi kerumen lagi, jadi dombanya untuk pencerahannya tidak stabil. Gitu Pak. Misalnya pemberian jam pakan pagi jam 7. Nah jam 8 sudah habis, kita tambah serat, dombanya kenyang, baru istirahat. Gitu Pak. Nanti kalau siang dikasih serat ini lagi,
Nah, makan siang, terus nanti sore dikasih konsentrat jam 5. Nah, konsentrat habis, kita tambahin serat sudah. Tuh, dombanya nanti kenyang. Nah, ini menekan untuk biaya kos makan. Ya, dombanya itu tidak Basah. untuk pencernanya tidak rubah-rubah, jam makan harus stabil. Terus untuk domba itu tidak boleh untuk dipilih-pilih, misalnya dari awal ke kandang itu jangan pokoknya dari awal sampai panen domba itu tetap diseleksi awal sampai kandang. Mana bagian dari itu dan di panggungnya tidak satu. Kita tidak domba itu ada istilahnya istilahnya banyak seperti itu. Untuk airnya sedikit saja untuk mendapatkan mikroba SOC. Nah, ini sebagai serat pengingat untuk breeding atau jogro, Pak. Tapi misal untuk fattening dikasih serat ini ditimbangkan nggak masuk, karena ya kurang kering, tidak kering, Pak, nggak masuk, ditimbang nggak ada bobotnya. Tapi kalau fattening tetap seratnya kering, pakai seperti ini. Jadi untuk ini fattening dihindari ya? Jangan, ya. Maksudnya jangan pakai ini ya. Ya, dihindari. Hindari ya. Ini cukup untuk jogrok sama breeding. Nah, Ini seperti pasaran ini. itu. Mandarnya enggak. Masih bingung ya Pak. Nanti praktek Pak. Dipraktekkan nanti kalau kurang bahas ditanyakan di agro. Dan ada pertanyaan sebelum kita praktek menyuntik, mengobati di mulut domba, terus manajemen domba masuk kandang. Ada pertanyaan ini setelah pembuatan pakan? Pakan ini nanti setelah udah dibuat berarti nanti dimasukin. Oh ya, Iya, Pak. belum. Semua pakan yang sudah kita buat, kita masukkan ke tong atau belum ya Pak? Iya. Kita padatkan, jangan sampai terjadi rongga udara. Kalau terjadi rongga udara, itu fermentasi tidak jadi. Dia panas ya. Harus penuh Panas. berarti ya? Iya Pak, penuh, terus dipadat, benar-benar padat, terus diblend. Bila yang satu tong tidak penuh, tetap kita padatkan, kita tutup pakai plastik atau karung, kita kasih pemberat seperti batu. Ya. Setelah itu tetap ditutup terus diblend. Nah, untuk yang kering itu fermentasinya 24 jam. Terus yang basah 3 jam sudah bisa dikasihkan ke ternaknya, seperti itu. Untuk yang kering tadi tidak perlu dimasukkan tong ya? Semua masuk Pak, semua masuk hasil lebih maksimal. Nah, yang terjadi di kandang katung ya Pak ya, itu kan dombanya kurang lahat ya, karena pakannya kan dicampur langsung disajikan. Nah, sebenarnya untuk komposisi pakan lebih bagus difermentasi, karena domba itu bukan butuh enaknya, tapi baunya, harumnya fermentasi itu. Domba itu mau makan terus. Nah, seperti itu. Ada tanyakan, sebenarnya sudah pegang lama di atas. Sudah paham? Nah, nanti kita diberikan tong aja, makanya difermentasi, jadi pembuatan sekali untuk 1 bulan. Tuh. Untuk tong ini kan untuk pemula kan mahal. Ya, Kalau diganti plastik sama karung itu plastiknya di luar atau di dalam? di dalam Pak. Dalam, Pak. Dalam terus dipadatkan karungnya luar. Tapi yang lebih maksimal sekali itu di tong, yang lama saya alami. Ya, dan Pak Ansari mau ke sini? Ini praktek
Situ aja udah. Kene bae. Situ aja. Dan bawa sini naik ke sini. Tendang. Ya. Gorengnya Pak Sari. Gorengnya baik. Gorengnya Sini baik. aja, Pak. Obatnya yang ini. Jangan lupa nanti foto bersama. Iya, Pak. Nanti masuk dapur. Itu kalau hijauan yang buat serat itu kalau buat